Perkenalkan, nama saya Flora Tamara dari kelas A3. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang white box testing dan black box testing. Yang pertama, kita masuk kepada white box testing. White box testing atau structural testing berfokus pada detail internal dari sistem termasuk desain, kode, dan infrastruktur. Penguji harus memiliki pengetahuan penuh dan akses ke kode sumber aplikasi. Fokus utama kita yang pertama, struktur internal. Memeriksa logika internal pada fungsi, prosedur, dan modul. Yang kedua, kualitas kode. Memastikan kode sumber ditulis dengan benar, efisien, dan aman. Dan yang ketiga, jalur kode. Menguji semua kemungkinan jalur eksekusi kode. Teknik pengujian kunci. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap bagian dari kode dieksekusi. Yang pertama, cakupan pernyataan. Tujuannya adalah memastikan setiap baris kode dalam program dieksekusi setidaknya satu kali. Ini adalah bentuk coverage yang paling dasar. Yang kedua, cakupan cabang atau keputusan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap cabang pada struktur kondisional, misalnya kondisi if, will, case, telah dievaluasi untuk kedua hasil yang mungkin, yaitu true dan false. Dan yang ketiga, cakupan jalur. Tujuannya adalah menguji semua jalur independen yang mungkin dari awal hingga akhir suatu program. Ini adalah metode yang paling menyeluruh, tapi seringkali tidak praktis untuk sistem yang sangat besar. Kita masuk pada black box testing. Black box testing atau functional testing berfokus pada perilaku eksternal dari perangkat lunak. Penguji memperlakukan sistem seperti kotak hitam. Mereka hanya peduli dengan input dan output tanpa tahu detail internal kodenya. Fokus utamanya yang pertama, fungsionalitas. Memastikan semua fitur dan fungsi bekerja sesuai dengan spesifikasi persyaratan. Yang kedua, perilaku pengguna. Menguji aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir. Dan yang ketiga, kesesuaian spesifikasi. Memastikan hasil output sesuai dengan input yang diberikan. Teknik pengujian kunci. Teknik ini dirancang untuk meminimalkan jumlah kasus uji yang diperlukan sambil memaksimalkan cakupan fungsionalitas. Yang pertama, partisi kesetaraan. Membagi input data menjadi beberapa kelas atau partisi. Jika suatu nilai di partisi itu valid, semua nilai lain di partisi tersebut dianggap valid juga. Contoh, menguji umur 18, 25, dan 50 di partisi dewasa. 2. BVA, analisis nilai batas. Memfokuskan pengujian pada nilai-nilai yang berada tepat di tepi batas suatu partisi. Nilai minimum, maksimum, dan nilai di sekitar batas tersebut. Contohnya, jika batas usia adalah 17-65, uji nilai 16, 17, 65, 66. Dan yang ketiga, tabel keputusan. Digunakan untuk menguji fungsi di mana output tergantung pada kombinasi kondisi input yang berbeda. Dan yang keempat, pengujian yang tidak terstruktur, di mana penguji secara aktif menjelajahi aplikasi untuk menemukan cacat, seringkali dilakukan tanpa dokumen kasus uji formal. Perbedaan dari white box testing dan black box testing adalah yang pertama, white box testing membantu menghilangkan bug pada tingkat kode dan memastikan kualitas internal. Sedangkan black box testing memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna. Terima kasih.